Perkenalkan, nama saya Yolanda Tahulending dengan NIM 2114201176 dari kelas 5 Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Definisi dan konsep Pancasila. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak dan moral. Pengertian Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagaimana sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Pengusulan Pancasila jauh sebelum periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen permusuhan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. 2. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945 ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang lahirnya kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Rajiman
kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis. Pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis. Pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. 2. Sumber sosiologis. Pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Suekanto 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologis, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. 3. Sumber yuridis. Pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. 4. Sumber politik. Pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda dapat mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah atau tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak
para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis. Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal, yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara kehidupan yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi keutamaan teologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Latar belakang lahirnya masa reformasi, Amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 1945. Latar belakang amandemen pertama. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Meledaknya keinginan masyarakat mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal. Latar belakang amandemen kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar. Latar belakang amandemen ketiga. Amandemen ketiga dilatar belakang oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen Undang-Undang 1945. Perubahan ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang tahun 1945. Pasca di amandemennya Undang-Undang 1945 sebaiknya 4 kali. Ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan konstitusi. Perubahan amandemen ini mengakibatkan reformasi di bidang ketatanegaraan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah dibentuknya sebuah lembaga baru bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD. Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Pancasila sendiri merupakan sebuah ideologi kokoh di Indonesia, di mana apapun aktivitas kehidupan masyarakat berpedoman kepada Pancasila, terutama saat berhubungan dengan antar manusia yang berbeda-beda suku, ras, dan agama. Maka dari itu Pancasila mampu menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak hanya itu saja, Pancasila juga bisa menjadi dasar moral atau norma yang tolak ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah, sikap, perbuatan, tingkah laku bangsa Indonesia. Untuk kamu yang ingin kuliah tapi masih bingung memilih kampus, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang berdiri megah di Kelurahan Bahu Manado dan sudah terakreditasi B yang memiliki 6 fakultas dan 8 program studi dengan ketenaga pendidik, dosen yang berlatar belakang S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri.
Untuk kamu yang bergabung dengan Fakultas Keperawatan UNPI Manado, bisa mendapatkan pengalaman kerja, magang di Jepang dan negara lainnya karena kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah bekerja sama dengan beberapa negara luar. Jadi tunggu apa lagi? Mari mewujudkan mimpi untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi serta sukses. Ayo bergabung bersama kami, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado.